dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di keluarga kita pada hari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Pada kesempatan hari ini kami diberikan waktu kembali untuk berkumpul di keluarga kami masing-masing untuk beribadah. Terima kasih Tuhan atas ibadah hari ini. Terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Demikian pula pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, kuatkan kami dan mampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Nats kita terambil pada ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah di keluarga kita masing-masing. Tema kita pada hari ini yaitu bertekun menantikan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penantian. Kira-kira apakah kita suka untuk menunggu? Ada yang suka? Tentu tidak ada orang yang suka untuk menunggu, apalagi bila menunggu itu membutuhkan waktu yang lama. Ada pengharapan segera datang, ada pengharapan supaya orang yang ditunggu itu segera datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu menunggu itu sangat membosankan. Dan bahkan ketika menunggu, ya, ketika kita menunggu, banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang. Misalnya, sambil menunggu mereka bermain HP, sambil menunggu mereka bermain game, sambil menunggu mereka melakukan banyak hal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu menunggu adalah sesuatu yang membosankan. Tetapi Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengingatkan kita bertekun menantikan Roh Kudus. Menanti-nantikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk bertekun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kitab suci pada hari ini mengingatkan kita untuk menghargai saat-saat menunggu itu, di mana firman Tuhan mengatakan kepada kita,
ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, di situ ada janji Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan ke seluruh ujung dunia. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada janji Tuhan. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Nah, kapan kita menerima kuasa Roh Kudus? Kalau pada masa para murid waktu itu, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka diberikan janji bahwa ketika Roh Kudus turun, maka kuasa diberikan kepada para murid. Tetapi pada zaman kita saat ini, kita telah diberikan Roh Kudus itu. Roh Kudus ada di dalam hati kita, yaitu apa? Allah sendiri, Allah yang menolong, Allah yang melawat, memberikan kekuatan kepada kita untuk menantikan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin dalam konteks saat ini kita menunggu kapan situasi normal kembali, kapan kita bisa berjumpa kembali, kapan kita bisa beribadah kembali, kapan kita bisa jalan-jalan kembali. Menunggu waktu yang sangat membosankan. Tetapi kita diminta untuk sabar, bertekun, menantikan hal itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu masa-masa menantikan turunnya Roh Kudus, ada waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Caranya misalnya dengan berdoa. Kita diberikan waktu untuk berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Demikian juga bersaudaraku, ketika wabah corona ada pada kehidupan kita, satu sisi memang tidak mengenakan, tetapi satu sisi yang lain kita melihat situasi yang lain, bahwa ternyata di sini ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kembali bersama dengan keluarga kita, semakin mengikatkan kembali relasi kita dengan keluarga kita, yang mungkinnya tadi kita sibuk bekerja, yang tadinya mungkin kita sering berpergian, tetapi pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul. Nah, waktu-waktu ini kita gunakan sebaik-baik mungkin. Masa-masa ini kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk apa? Bertekun bersama-sama. Mari kita gunakan waktu ini, pemberian Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat kita menanti-nantikan Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi saya mengungkapkan di awal, bertekun dengan cara berdoa, bertekun dengan cara membaca kitab suci, bertekun dan bertekun. Ketika kita bertekun, waktunya akan tiba. Kuasa akan diberikan kepada kita, berkat akan diberikan kepada kita. Ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan ketika waktu Tuhan telah tiba, maka kita sudah siap untuk menerima panggilannya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap bertekun dalam menghadapi apapun, baik itu menghadapi percobaan, baik itu menghadapi kesulitan atau apapun. Mari kita tetap bertekun. Dengan bertekun pasti pertolongan Tuhan akan ada dan nyata atas kehidupan kita. Selamat kita menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Sekali lagi juga selamat untuk kita bertekun. Karena apa? Dengan bertekun kita akan menerima kuasa daripadanya. Selamat hari Minggu, kiranya juga Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil waktu teduh. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami hendak bersama-sama mengucap syukur. Kami diajari oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami harus bertekun dalam banyak hal. Baik itu ketika kami menghadapi kesulitan, baik itu ketika kami mendapatkan kebahagiaan, kami tetap harus bertekun. Karena pada waktunya tugas yang Tuhan telah siapkan untuk kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami anak-anak-Mu diajari untuk bertekun melakukan tugas panggilan kami, yaitu menyatakan cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mohon kekuatan untuk kami senantiasa bertekun hanya di dalam Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami berserah. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberikan syukur kita dengan nats yang diberikan oleh Tuhan untuk kita dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan lantunan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Kami mohon Tuhan sendiri yang memberikan berkat, sukacita, dan menyucikan apa yang kami haturkan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang pada saat ini mengalami sakit. Kami mohon Tuhan juga yang menolong dan memberkati, memberikan pemulihan dan memberikan sukacita kepada mereka. Demikian juga keluarga kami yang lain yang pada saat ini mengalami kesulitan akan pekerjaan, akan kehidupan mereka. Juga Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan penyertaan sehingga mereka mendapatkan rahmat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu. Pada kesempatan saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyafaat Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan sendiri memulihkan, Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sendiri yang akan menyertai bangsa dan negara kami. Maka daripada itu ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terlebih dalam penanganan saat ini wabah corona, kami mohon juga Tuhan sendiri yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya. Biarlah usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dapat membawa hasil yang baik, dan biarlah sukacita dapat kami rasakan sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, karena kami percaya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan doa kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bersama dengan gereja dan orang percaya di muka bumi, kita menyatakan pokok pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah ini dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku